Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Tutorial kali ini akan membicarakan tentang pencegahan dan penurunan stunting ya. Jadi stunting ini merupakan bagian dari PPN ya, Program Prioritas Nasional ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu ya apa yang dimaksud stunting ya, supaya Bapak Ibu nanti paham dan tidak keliru dalam melaksanakan standarnya ya. Jadi yang dimaksud stunting adalah tinggi badan yang rendah menurut usia anak. Jadi ini anak yang menurut usianya dia itu rendah atau pendek ya. Jadi secara mudah dikatakan anak stunting itu anak yang pendek ya dibanding usianya. Jadi di sini disebutkan ya penyebabnya itu gangguan tumbuh kembang ya akibat kekurangan gizi yang parah kronis atau infeksi yang persisten sehingga anak itu menjadi pendek atau sangat pendek. Jadi sekali lagi yang dikatakan stunting itu adalah anak yang pendek ya dibanding usianya. Kemudian ada lagi pengertian yang namanya wasting ya. Tolong ini diperhatikan. Jadi ini berbeda dengan stunting ya. Kalau wasting itu adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu. Jadi anaknya menjadi kurus ya. Jadi di gambar ini lebih mudah untuk dipahami. Jadi ini kalau anak normal ya, tingginya sekian, berat badannya sekian, ini normalnya. Nah, kalau yang namanya wasting itu kurus ya. Tingginya sama dengan normal ya, tetapi dia kurus. Nah, kalau kurus begini, ya itu namanya wasting. Nah, tetapi kalau stunting itu adalah pendek. Nah, pendek. Jadi kalau dibandingkan dengan normalnya dia itu pendek ya. Berat badannya mungkin bisa aja dia normal ya. Jadi bisa aja normal berat badannya, tetapi tingginya ini pendek. Ini stunting. Nah, berarti tolong dibedakan dengan wasting. Kalau wasting itu kurus ya. Nah, ada lagi yang underweight ya. Kalau underweight ini tingginya juga kurang ya, berat badannya ya kurang. Nah, jadi ini beda lagi. Jadi cuma kita kali ini adalah membahas yang stunting. Jadi ada perbedaan-perbedaan untuk dipahami Bapak Ibu. Jadi ini kalau ini normalnya, kalau kurus itu namanya wasting, kalau pendek itu namanya stunting. Tapi ada juga yang berat badannya juga berkurang tapi tingginya kurang, itu underweight ya. Jadi dengan pemahaman ini Bapak Ibu bisa lebih paham membedakan mana stunting, mana wasting ya. Bapak Ibu sekalian ya, dalam memahami standar ya, jadi ada urutan yang tidak boleh ini dilewati. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjalankan atau mau memahami suatu standar akreditasi, jadi yang pertama itu dibaca standarnya dulu ya. Setelah standarnya paham, baru dibaca pokok pikirannya ya. Setelah pokok pikirannya paham, baru dibaca atau dikerjakan elemen penilaiannya ya. Tidak boleh langsung mengerjakan elemen penilaiannya tanpa membaca pokok pikiran, tanpa membaca standarnya. Kalau Bapak Ibu langsung ke EP-nya, nanti pengertiannya bisa keliru, persepsinya bisa keliru, dan pada akhirnya mengerjakannya juga keliru. Jadi sekali lagi, untuk memahami standar akreditasi harus dibaca standarnya, kemudian pokok pikirannya, baru mengerjakan EP-nya. Baik, sekarang kita baca standarnya ya, supaya Bapak Ibu standarnya stunting itu bagaimana ya, kita baca. Jadi
pencegahan dan penurunan stunting ya itu direncanakan, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi. Nah, ini berarti ini PDCA ya. Jadi ini Bapak Ibu supaya memahami ya. Berarti kalau kita mau melaksanakan program pencegahan dan penurunan stunting, berarti yang pertama harus direncanakan. Nah, berarti kalau harus direncanakan, berarti harus ada kegiatan tentang stunting yang dimasukkan di RUK dan di RPK. Nanti Bapak Ibu akan ditanya oleh surveyornya ya, mana perencanaannya. Nah, perencanaannya itu membuktikannya ada kegiatan yang masuk dalam RUK dan RPK ya. Setelah itu, setelah direncanakan ya dilaksanakan. Nah, berarti kalau dilaksanakan ada bukti pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu membuat kegiatan apa? Misalnya membuat kegiatan pemberian tablet tambah darah. Nah, kalau pemberian tablet tambah darah berarti harus ada buktinya. Jadi siapa yang diberikan, ya diberikan berapa, tempatnya di mana, alamatnya berapa, umurnya. Nah, itu merupakan bukti. Nah, juga dimonitor ya. Nah, yang dimonitor apa? Pelaksanaannya. Tadi kalau Bapak Ibu memberikan pelaksanaan misalnya pemberian tablet tambah darah, berarti harus ada bukti monitoring. Nah, setelah itu dievaluasi. Nah, dievaluasi artinya membandingkan cakupan dengan target ya. Kalau ada kesenjangan berarti dianalisis, dicari masalahnya ya, dicari penyebabnya, kemudian ditindaklanjuti. Nah, dalam proses PDCA ini harus melibatkan lintas program dan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini standarnya. Jadi Bapak Ibu dalam memahami proses atau program pencegahan dan penurunan stunting itu harus melalui proses PDCA, direncanakan, dikerjakan, dimonitoring dan ditindaklanjuti ya. Ini standarnya ya. Ini dengan membaca ini diharapkan Bapak Ibu sudah paham. Berikutnya kita baca pokok pikirannya ya. Pencegahan dan penurunan stunting merupakan salah satu ya fokus program pemerintah. Berarti ini adalah program pemerintah yang bertujuan agar anak-anak Indonesia tumbuh dan berkembang dengan optimal dan maksimal, yaitu dengan kemampuan emosi, sosial, fisik ya, yang siap untuk belajar dan berinovasi serta berkompetisi di tingkat global. Jadi ini pokok pikirannya. Jadi kalau kita perjelas lagi, jadi program penurunan dan pencegahan stunting ini adalah program pemerintah yang bertujuan agar anak-anak ini bisa tumbuh optimal, bisa tumbuh maksimal ya, baik emosinya, sosialnya, fisiknya ya, siap untuk belajar dan siap berkompetensi di tingkat global gitu ya. Itu pokok pikirannya. Nah, ini supaya Bapak Ibu mengetahui, supaya nanti dalam melaksanakan kegiatan ini ya sesuai dengan pokok pikiran ini ya. Kita lihat pokok pikiran berikutnya. Berikutnya, upaya pencegahan dan penurunan stunting ini dilakukan terintegrasi ya, baik lintas program ya, antara lain ini seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi ya, kegiatan promosi, konseling ya, pemberian suplemen dan kegiatan lainnya. Artinya dalam proses melaksanakan upaya pencegahan dan penurunan stunting ini harus diintegrasi ya dengan kegiatan lain ya. Kegiatan lain itu apa aja? Misalnya pemeriksaan kehamilan. Jadi pada saat ibu hamil itu sudah mulai diberi vitamin, diberikan kalek, diberikan tablet tambah darah, diberikan penyuluhan sehingga proses kehamilannya berjalan normal. Juga pada saat bayi misalnya juga perlu diberikan imunisasi. Kenapa? Agar bayinya tidak menjadi sakit. Ini adalah upaya-upaya agar ya bayi ibu hamil itu bisa memberikan generasi seperti yang ada di pokok pikiran yang pertama tadi, yaitu generasi yang bisa bersaing di tingkat global ya. Itu pokok pikiran yang kedua.
Mari kita lihat pokok pikiran yang ketiga ya. Dalam melaksanakan program pencegahan dan penurunan stunting dilakukan upaya-upaya promotif dan preventif ya. Jadi kita sudah sering mendengar bahwa upaya promotif dan preventif ini lebih penting daripada untuk kuratif. Jadi makanya stunting itu kalau sudah terjadi ya, ngobatinya itu susah, tetapi stunting ini diupayakan melalui upaya promotif dan preventif. Jadi promotifnya itu bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan ya, memberikan brosur ya, banner-banner, dan preventifnya misalnya pemberian tablet tambah darah ya, pemberian imunisasi. Nah, upaya-upaya itu akan lebih baik ya, misalnya penimbangan di balita ya, penimbangan di posyandu ya. Jadi itu merupakan upaya-upaya preventif ya. Nah, upaya lainnya ini yang lebih spesifik, yaitu dilakukan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik ya. Bapak Ibu nanti harus paham apa yang dimaksud intervensi gizi sensitif. Ini adalah kegiatan yang dilakukan bersama lintas sektor, sedangkan intervensi gizi spesifik ini dilakukan bersama dengan lintas program yang ada di Puskesmas. Jadi begini Bapak Ibu, dalam melaksanakan program penurunan dan pencegahan stunting, sekali lagi kegiatannya itu diupayakan ya, lebih memperbanyak kegiatan promotif dan preventif ya. Salah satunya adalah dengan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik. Kita lihat sekarang pokok pikiran yang keempat ya. Puskesmas ya harus melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja. Jadi dalam melaksanakan program penurunan dan pencegahan stunting itu harus dibuat indikator kinerja, dan indikator kinerjanya ini harus diukur ya, terlampaui atau tidak ya. Kalau tidak terlampaui berarti itu ada masalah, berarti perlu dicari penyebabnya, perlu dibuat rencana tindak lanjutnya sehingga kedepannya itu menjadi lebih baik. Jadi tidak cukup hanya dibuat indikator terus dibiarkan. Nah, kalau itu tidak ada gunanya. Jadi indikator kinerja ini harus diukur, dan kalau tidak tercapai berarti ada masalah, berarti perlu dianalisa, dicari penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjut ya. Untuk memahami ini Bapak Ibu bisa melihat ya di dalam channel ini ya, video yang berjudul itu apa, indikator kinerja itu diukur dalam penilaian kinerja ya, dalam penilaian kinerja atau evaluasi kinerja ya. Jadi Bapak Ibu nanti melihat video yang berjudul evaluasi kinerja ya. Kita lihat pokok pikiran berikutnya ya. Jadi yang kelima ya, rencana program pencegahan dan penurunan stunting disusun dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif. Jadi dalam membuat program ya, dalam membuat rencana ya, itu kegiatannya sekali lagi diupayakan ya, diutamakan itu yang promotif dan preventif ya. Ini dibuat berdasarkan hasil analisis, dan itu harus terintegrasi, artinya harus masuk ke dalam RUK dan RPK ya. Baik itu untuk kegiatan UKM maupun kegiatan UKPP. Nah, ini jadi dengan membaca pokok pikiran ini diharapkan Bapak Ibu menjadi paham bagaimana nanti cara melaksanakan program pencegahan dan penurunan stunting. Baik, kalau kita sudah membaca standarnya dan sudah membaca pokok pikirannya ya, sekarang kita mengerjakan EP-nya ya. Kita mulai dari EP yang pertama ya. Jadi EP-nya bagaimana bunyinya ya. Di sini ditetapkan ya. Berarti kalau ditetapkan berarti membuat SK ya. Bapak Ibu membuat SK ya. SK apa ini? SK tentang indikator dan target kinerja stunting ya. Jadi sekali lagi di sini kalau ada kata ditetapkan berarti Bapak Ibu harus membuat SK, yaitu SK tentang indikator dan target kinerja dari stunting.
Kemudian ada tambahnya disertai analisis capaiannya. Artinya nanti indikator ini setelah ditetapkan berarti harus dikerjakan. Nah, setelah itu dianalisis, kalau hasilnya kurang ya berarti harus dicari penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjutnya. Tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu harus memahami dengan melihat video tentang evaluasi kinerja. Berarti kalau gitu dokumen apa yang harus disiapkan dalam EP1? Jadi yang pertama Bapak Ibu membuat SK ya, SK tentang indikator dan target kinerja stunting ya. Jadi ini apa yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Kemudian berikutnya nanti kalau sudah jadi berarti ini dilaksanakan, ada bukti pelaksanaannya dan ada bukti analisisnya ya. Ini juga diminta ya. Berarti yang kedua adalah analisis capaian kinerja dari stunting. Jadi sekali lagi untuk menjalankan EP yang pertama ini, pertama Bapak Ibu membuat SK tentang indikator dan target kinerja stunting ya. Setelah itu dikerjakan, berarti harus ada bukti pelaksanaannya. Setelah itu dianalisis. Yang namanya menganalisis adalah mencari penyebab ya, mencari penyebab dari masalah. Nah, setelah diketahui penyebabnya nanti bisa dicari dengan diagram fishbone ya, kemudian dibuat RTL-nya. Nah, ini bukti-bukti. Jadi untuk mengerjakan EP yang pertama ini buktinya ini. Jadi bukti SK dan bukti analisis sampai ketemu RTL-nya ya. Jadi ini di sini sebutkan ya, ini EP pertama tadi kan meminta indikator dan target kinerja dari stunting. Nah, bagaimana membuat targetnya? Nah, apa membuat target dan indikator ini sebagai contoh ya. Ini misalnya indikator tentang program gizi ya. Bapak Ibu bisa memakai ini contoh yang diberikan oleh Kemenkes. Contoh indikator misalnya indikatornya bayi usia kurang dari 6 bulan yang memperoleh ASI eksklusif. Ini targetnya 100% ya. Yang kedua misalnya ibu hamil memperoleh tablet tambah darah TTD ya selama masa kehamilan. Ini targetnya ini 100%. Kemudian yang tiga, persentase ibu hamil yang anemia, ini 42%. Misalnya contoh yang lain, remaja putri memperoleh tablet tambah darah, ini 100%. Kemudian presentasi bayi baru lahir memperoleh ya IMD ya, inisiasi menyusui dini ya 100%. Kemudian presentasi keluarga sadar gizi 100%. Ini contoh-contoh. Bapak Ibu boleh memakai ya, atau Bapak Ibu mau menyusun indikator yang lain juga boleh ya. Contoh indikator yang lainnya ya. Nah, ini misalnya presentasi bayi usia kurang dari 6 bulan yang memperoleh ASI eksklusif, misalnya targetnya 45%. Kemudian presentasi balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, misalnya 70%. Kemudian prevalensi wasting anak balita ya, wasting tadi sudah kita jelaskan, ini 7,8. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh-contoh indikator dan targetnya dalam melaksanakan program pencegahan dan penurunan stunting. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Berikutnya ya, dalam menganalisis ya, jadi kalau kita melakukan analisis ya, jadi nanti indikator tadi kan sudah dibuat ya, kemudian cara melaksanakan Bapak Ibu bisa membuat format seperti ini ya. Jadi kita beri contoh nih, nomor indikatornya kita ditulis di sini ya, targetnya berapa ya, ditulis ini, capaiannya berapa ya.
Kalau targetnya ini kurang dari capaiannya ini kurang dari target, berarti ada masalah ya. Masalah ini kemudian dianalisis ya. Setelah itu dibuat RTL. Nah, RTL yang panjang ini nanti harus dijelaskan menjadi RTL panjang, yaitu kapan, di mana, siapa, ya, bagaimana, ya, itu cara mengerjakan. Nanti ini RTL yang pendek ini harus dibuat menjadi RTL panjang. Jadi nanti sekali lagi Bapak Ibu kalau mau melakukan analisis bisa membuat format seperti ini ya, tiru ini aja ya. Oke, nanti ini adalah bukti telah dilakukan analisis ya. Berikutnya kita lihat EP yang kedua ya, dari stunting ini kita lihat EP-nya ditetapkan ya. Kalau ditetapkan berarti Bapak Ibu juga membuat SK lagi ya, membuat SK lagi tentang program pencegahan dan penurunan stunting. Nah, berarti di sini membuat SK ya, membuat SK bahwa dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting perlu dibuat program. Nah, berarti dokumennya apa? Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu membuat SK ya, SK tentang program pencegahan dan penurunan stunting. Kemudian yang kedua adalah programnya itu sendiri. Jadi selain SK-nya juga membuat program. Nah, programnya itu dalam bentuk buku ya. Jadi nanti kalau ditanya oleh surveyornya mana programnya, jadi program itu dalam bentuk buku. Berarti untuk menyusun program itu ada sistematikanya. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi kalau membuat program, jadi itu ada beberapa bab ya. Jadi yang pertama itu pendahuluan, setelah itu adalah latar belakang, kemudian itu tujuan umum dan tujuan khusus, kemudian kegiatan pokok dan rincian kegiatan, setelah itu kegiatan pokok ya, kemudian cara melaksanakan kegiatan ya, kemudian sasaran ya, kemudian jadwal pelaksanaan kegiatan, kemudian monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan. Nah, jadi ini adalah sistematika ya, sistematika dalam membuat suatu program tentang stunting. Jadi nanti ini dalam bentuk buku. Jadi nanti kalau ditanyakan oleh surveyor mana programnya, nanti program itu dalam bentuk buku dengan sistematika seperti ini ya. Baik, berikutnya kita lihat EP yang ketiga ya. EP yang ketiga berbunyi ya, kegiatan pencegahan dan penurunan stunting itu dalam bentuk intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang dikoordinasikan dan dilaksanakan. Nah, ini berarti dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting berarti perlu ada kegiatan intervensi gizi spesifik ya, ini yang dilakukan oleh lintas program, dan intervensi gizi sensitif. Nah, ini yang dilakukan bersama lintas sektor. Nah, berarti kalau ini perlu dikoordinasikan, berarti dikoordinasikan itu mesti dibicarakan dalam bentuk rapat. Berarti nanti kalau Bapak Ibu membuat rapat ya, jangan lupa itu harus ada bukti uang, yaitu ada undangan ya, kemudian ada absensi, kemudian ada notulen, dan ada gambar. Jadi kalau singkat uang ya. Jadi pertama itu dikoordinasikan dulu. Jadi dikoordinasikan dulu, sekali lagi itu nanti dokumennya uang ya, undangan, kemudian absensi, kemudian notulen, dan gambar. Gambar itu foto ya. Oke. Baik ya, berarti untuk ini dokumennya apa aja. Jadi nanti Bapak Ibu perlu membuat SK ya, SK tentang tim. Jadi kalau ini ada program lintas program dan lintas sektor, berarti nanti untuk yang lintas program itu perlu dibuat SK tim pencegahan dan penurunan stunting. Ini Puskesmas ya, ini ditandatangani oleh kepala Puskesmas. Ini untuk yang lintas program. Sedangkan untuk yang lintas sektor ya, itu perlu ditandatangani oleh Bapak Camat. Itu nanti jadi membuat SK tentang tim pencegahan dan penurunan stunting untuk lintas sektor, itu ditandatangani oleh Bapak Camat ya. Kemudian perlu membuat
pedoman ya, pedoman tentang pencegahan dan penurunan stunting. Jadi untuk melaksanakan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif itu perlu dibuat pedoman ya. Pedomannya nanti perlu dibuat, atau program tadi kalau sudah dibuat itu sudah cukup. Kemudian berikutnya bisa dibuat KAK. Jadi sebetulnya untuk yang UKP itu memakai pedoman, untuk yang UKM itu menggunakan KAK ya. Jadi nanti kegiatannya menyesuaikan. Kalau kegiatannya itu banyak ke UKP berarti dibuatkan pedoman. Kalau kegiatannya itu banyak UKM itu dibuatkan KAK-nya ya. Kemudian setelah itu juga perlu dibuat SOP-nya, yaitu SOP tentang intervensi gizi spesifik dan SOP tentang intervensi gizi sensitif. Nah, ini dalam melaksanakan EP yang ketiga ini dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu buat, sehingga nanti kalau dilihat oleh surveyornya ini sudah ada semua. Ya, Bapak Ibu harus memahami tentang apa yang dimaksud intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif ya. Tolong diperhatikan supaya tidak keliru. Kalau yang spesifik itu untuk lintas program, kalau yang sensitif itu untuk lintas sektor. Apa saja yang termasuk intervensi gizi spesifik ya? Yang pertama adalah pemberian tambah darah ya pada remaja putri. Kemudian yang kedua, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Kemudian yang ketiga, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronik. Kemudian yang keempat ya, dilakukan promosi konseling ya tentang IMD, ASI eksklusif ya, makanan pendamping ASI yang tepat ya. Jadi pemberian makanan untuk bayi dan anak, ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita. Yang keenam, tata laksana balita gizi buruk. Kemudian yang ketujuh, pemberian vitamin A pada bayi dan balita. Kemudian yang kedelapan, pemberian makanan tambahan untuk balita yang kurus ya. Oke, jadi wasting ya. Jadi ada 8. Ini adalah intervensi gizi spesifik yang dilaksanakan oleh lintas program. Ya, sekarang apa yang dilakukan, kegiatan yang perlu dilakukan oleh lintas sektor, itu namanya intervensi gizi sensitif. Yang pertama adalah perlindungan sosial ya. Jadi anak-anak juga perlu dilindungi sosialnya supaya tidak mempengaruhi emosinya. Kemudian penguatan pertanian. Jadi gizi buruk itu bisa ditangani kalau ada penguatan pertanian sehingga tidak ada kekurangan makan ya. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan air dan sanitasi lingkungan. Jadi air merupakan kehidupan. Jadi air yang bersih ya itu akan ya mendukung untuk pertumbuhan dan kesehatan dari bayi dan balita ya. Kemudian keluarga berencana. Nah, ini juga jadi keluarga tidak perlu mempunyai banyak anak, soalnya nanti kalau banyak anak akan menjadi kesulitan ya, sulit untuk memberi makannya, sulit untuk mendidiknya, sehingga nanti tidak berkembang menjadi anak-anak yang berkualitas ya. Kemudian yang kelima, perkembangan ya anak usia dini. Jadi anak-anak PAUD itu juga perlu diperhatikan perkembangannya. Kemudian kesehatan mental ibu, jadi ini juga ibu yang hamil ya, itu mentalnya juga perlu dipertahankan yang baik ya, perlu stabil agar dalam proses kehamilan dan proses untuk menyusui itu selalu dalam kondisi yang sehat. Kemudian yang ketujuh adalah perlindungan anak. Jadi anak perlu dilindungi ya, baik kesehatannya maupun mentalnya, sehingga nanti bisa tumbuh menjadi anak yang berkualitas. Kemudian yang kedelapan adalah pendidikan dalam kelas. Jadi anak-anak kalau sudah sekolah ya, sebelum dia menjadi remaja perlu dibekali dengan pendidikan di kelas agar dia bisa
mempunyai ilmu untuk kepentingan dirinya ya pada saat nanti dia dewasa dan pada saat nanti dia sudah berkeluarga. Jadi ini adalah intervensi gizi spesifik dan sensitif ya, perlu Bapak Ibu pahami ya. Syukur hafal, kalau enggak ya paling enggak Bapak Ibu paham apa yang dimaksud ya. Berikutnya kita lihat adalah EP yang keempat ya. Jadi kita lihat EP yang keempatnya apa? Dilakukan pemantauan, berarti ini dilakukan monitoring ya. Kemudian dilakukan evaluasi dan dilakukan tindak lanjut ya. Bapak Ibu harus paham apa yang dimaksud monitoring dan apa yang dimaksud evaluasi ya. Kita sudah membuatkan videonya, tolong dilihat video yang berjudul tentang perbedaan monitoring dan evaluasi. Jadi dengan memahami itu Bapak Ibu nanti akan bisa memahami. Tapi sekilas kita sampaikan, jadi pemantauan atau monitoring itu adalah melihat proses ya. Jadi kalau prosesnya tidak sesuai dengan rencana, segera dikoreksi, segera diperbaiki sehingga prosesnya itu menjadi baik. Sedangkan evaluasi itu adalah melihat hasil. Jadi hasilnya dicocokkan dengan target. Kalau kurang berarti perlu dicari penyebabnya, ditindaklanjuti dengan supaya kedepannya menjadi lebih lanjut. Oke, ya. Ini yang dimaksud dengan EP yang keempat. Oke. Dokumennya berarti Bapak Ibu harus melakukan monitoring ya. Berarti ada monitoring, berarti harus ada buktinya, bukti pelaksanaan monitoring. Kemudian evaluasi juga harus ada bukti pelaksanaan evaluasinya. Kemudian tindak lanjut adalah mengerjakan ya RTL yang dihasilkan baik dari monitoring maupun evaluasi. Jadi dari monitoring maupun evaluasi nanti itu dihasilkan rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu dikerjakan, itu namanya tindak lanjut. Jadi sekali lagi tindak lanjut ini mengerjakan RTL monitoring dan RTL evaluasi. Kita berikan contoh tentang monitoring ya. Kalau monitoring kegiatan ya, misalnya nih kegiatan apa, misalnya nomor 1 ya, kegiatannya misalnya pembagian tablet tambah darah pada remaja putri ya. Kita lihat sasarannya sesuai atau tidak sesuai ya. Kalau sesuai dicentang sini, tidak sesuai di sini. Kemudian waktunya sesuai tidak sesuai, kemudian tempatnya sesuai tidak sesuai dicentang ya. Nah, kalau ada yang dicentang ini tidak sesuai berarti ada masalah ya. Jadi itu. Jadi dari monitoring ini diisi, kemudian kalau ada yang dicentang tidak sesuai berarti ada masalah. Kemudian masalah ditulis di sini ya. Kemudian dicari penyebabnya. Mencari penyebabnya ini menggunakan diagram fishbone ya. Nah, setelah diketahui penyebabnya itu dibuat rencana tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjut ini belum jelas kapan, di mana, siapa yang mengerjakan, biayanya berapa, itu belum jelas. Karena itu RTL yang pendek ini perlu dipanjangkan supaya menjadi jelas seperti ini ya. Jadi ini nomor, kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biayanya berapa, dan keterangan. Jadi ini begitu. Bukti ini tiga format ini merupakan bukti dari monitoring. Jadi Bapak Ibu kalau melaksanakan monitoring harus menunjukkan 3 bukti ini. Sekarang yang evaluasi ya. Kalau evaluasi ya berarti Bapak Ibu membandingkan target dan cakupan. Jadi ini misalnya nomor 1 kegiatannya apa tadi, misalnya pembagian tablet tambah darah pada remaja putri ya. Nah, targetnya berapa? 100% misalnya. Cakupannya berapa? Misalnya cakupannya 80%. Nah, berarti ada kesenjangan minus 20%. Contohnya seperti itu. Kalau ada kesenjangan minus 20% berarti ada masalah ya. Masalahnya ditulis di sini, kemudian dicari penyebabnya. Mencari penyebabnya pakai diagram fishbone, kemudian dibuat rencana tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut ini harus diperjelas ya. Siapa, kapan, di mana gitu ya. Ya seperti ini ya. Jadi tujuannya ini
Nomor 1, kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biaya berapa, dan keterangan. Ini adalah bukti evaluasi. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan evaluasi harus menunjukkan 3 bukti format ini ya. Berarti kalau 3 format ini sudah diisi, berarti ini merupakan bukti telah dilakukan evaluasi. Kemudian kita lihat EP yang kelima ya. Jadi EP yang 5 berbunyi dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur. Nah, berarti dalam melaksanakan program pencegahan dan penurunan stunting itu perlu dicatat. Berarti kalau perlu dicatat nanti harus ada dokumentasinya dan perlu dilaporkan. Nah, dilaporkan berarti ada format-format tertentu yang harus dibuat dan sesuai prosedur, berarti harus membuat SOP. Berarti nanti dokumennya yang pertama adalah Bapak Ibu harus membuat SOP tentang pencatatan dan pelaporan ya. Ini harus membuat SOP-nya. Kemudian setelah itu adalah bukti telah dilakukan pencatatan ya, jadi ada bukti-bukti pencatatan. Misalnya bukti pencatatan telah dilakukan pembagian tablet tambah darah, buktinya ditunjukkan ya. Kemudian bukti laporan, berarti ini adalah laporan-laporan yang format-formatnya telah diisi ya dan telah dilaporkan. Ini juga merupakan bukti laporannya ya. Jadi ini 3 ini yang Bapak Ibu harus buat ya. Jadi mempunyai SOP, mempunyai bukti catatan, dan mempunyai bukti laporan. Baik, untuk EP yang 5 laporannya. Nah, ini ya Bapak Ibu melaporkannya ya pakai aplikasi ya tentang pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat ya. Ini secara elektronik ya. Jadi Bapak Ibu yang petugas gizi saya kira sudah tahu ini ya tentang PPGBM ya ini. Jadi melaporkan melalui ini, berarti ini nanti sama surveyor akan dilihat apakah PPGBM-nya ini sudah diisi atau belum. Kalau sudah diisi berarti pelaporannya sudah dilaksanakan. Juga tentang register Kotibu yang seperti ini ya, ini juga akan dilihat nanti. Tolong diisi semuanya ya, semua format ini harus diisi, tidak boleh ada yang dilewati. Jadi untuk pengisian register ini harus lengkap ya, tidak boleh ada yang tidak diisi. Nanti ini juga akan dicek oleh surveyornya. Kemudian format-format yang lain laporan itu ya ini seperti ini tentang grafik PWSKIA, ini juga merupakan sesuatu yang masih diperlukan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat kita lihat apakah Bapak Ibu masih juga membuat grafik PWSKIA. Jadi ini Bapak Ibu tentang membuatnya pakai komputer atau dibuat secara manual terserah, yang penting ini bisa dibuat ya. Jadi begini Bapak Ibu caranya mengerjakan standar akreditasi. Dengan penjelasan ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, beri kita like, dan Bapak Ibu jangan lupa subscribe ya, agar kalau kami mengupload video-video baru Bapak Ibu tidak ketinggalan. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas tolong menulis di komen, termasuk kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan video sesuai yang diinginkan juga menulis di komen. Kemudian yang terakhir, tolong share video ini kepada saudara kita yang lain agar saudara kita ikut menikmati manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.